Jangan lupakan Allah dalam perencanaan. Ya, kita tidak boleh melupakan Allah di dalam setiap perencanaan kita. Kita harus melibatkan Allah di dalam setiap perencanaan kita. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai ke-16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, firman Tuhan berkata ketika kita tidak melibatkan Allah di dalam perencanaan kita, kita menjadi orang yang congkak, kita menjadi orang yang sombong. Dan tentu saja Alkitab berkata bahwa Allah membenci orang-orang yang congkak. Nah saudara, bagaimana kita melibatkan Allah di dalam setiap perencanaan kita? Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya ulangi pada bagian B. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, cara kita melibatkan Allah di dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap keinginan-keinginan kita, itu adalah lewat doa. Ya, lewat doa kita menyerahkan segala rencana-rencana kita kepada Tuhan. Kita serahkan apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan kepada Tuhan. Saudara, ada perbedaan yang cukup mencolok, ya. Ciri-ciri orang yang melibatkan Allah di dalam setiap perencanaannya dan ciri-ciri orang yang tidak melibatkan Allah di dalam segala perencanaannya. Yang pertama adalah ciri orang yang tidak melibatkan Allah dalam perencanaannya. Saudara, satu situasi saya gambarkan ketika seseorang tidak melibatkan Allah dalam perencanaannya, tentu dia tidak berdoa. Karena kalau dia berdoa, tentu saja dia pasti menyerahkan rencana-rencananya kepada Allah dan melibatkan Allah di dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, bila dia tidak berdoa, maka dia tidak memberikan melibatkan Allah di dalam perencanaannya. Kasus, ketika dia tidak berdoa, pagi-pagi dia bangun, ada salah pendapat dan bertengkar dengan istri di rumah. Dan kemudian dalam keadaan kesal hati, dia berangkat dari rumah ke pekerjaan. Jalan yang dilalui setiap hari adalah sama jalurnya, sama jarak tempuhnya, sama jam yang ditempuhnya pun sama. Tapi ketika orang tidak melibatkan Allah dalam rencananya, dalam arti kata dia nggak berdoa, otomatis saudara, ketika dia berangkat dalam kesal hati, kemudian di perjalanan tiba-tiba dia diserempet sama orang, atau kemudian dia diserobot orang, dalam keadaan kesal hati berangkat dari rumah, tentu dia akan marah, akan emosi, akan berkata-kata yang kasar kepada orang yang serempet dia, kepada orang yang serobot dia, atau mungkin kepada orang yang senggol dia. Saudara, kita tidak tahu orang yang kita jumpai di perjalanan itu seperti apa. Mungkin saja dia juga mengalami hal yang sama dengan kita. Di rumah dia bertengkar dengan istrinya, dimarahi oleh istrinya, dia berangkat bekerja dalam keadaan marah, dalam keadaan kesal dan emosi. Kemudian dia membawa kendaraannya sekencang mungkin, sehingga dia serempet kita di jalan, dia serobot kita, atau mungkin dia senggol kita.
Apa yang terjadi ketika orang yang emosi dengan orang yang emosi bertemu di jalan? Bertengkarlah dua-duanya. Kerugiannya apa, saudara? Habis waktu di jalan, makan hati juga kesal, masuk di tempat kerja menjadi terlambat. Di dalam pekerjaan pun orang tersebut nggak akan tenang. Kenapa? Dia marah, dia emosi. Apalagi kalau keributan di jalan itu belum selesai. Marah, sepanjang hari pun dia akan pasti melampiaskan amarahnya kepada pekerjaan maupun kepada teman-teman sekantornya. Jadi saudara, kerugian bila seseorang tidak melibatkan Allah dalam perencanaannya itu banyak, ya. Dan kita lihat perbedaan dengan orang yang melibatkan Allah di dalam perencanaannya. Orang yang melibatkan Allah dalam perencanaannya tentu saja dia pasti berdoa. Dia punya waktu untuk berdoa kepada Allah. Dia punya mesbah keluarga, sehingga ketika pagi hari ada beda pendapat apapun itu dengan istri pasti bisa diselesaikan lewat mesbah keluarga, karena ada saling pengertian di sana, ada saling mendoakan di sana. Yang kedua, ketika di rumah dia tidak kesal, dia tidak marah, berangkat pun dia dengan senang hati, dengan damai sejahtera. Jalan yang sama dia lalui dari rumah ke tempat pekerjaan. Ciri orang yang melibatkan Allah, di perjalanan dia pasti akan berkomunikasi dengan Allah. Di perjalanan dia pasti akan merenungkan firman Tuhan yang dia baca tadi pagi. Di perjalanan dia pasti akan memuji dan menyembah Tuhan. Karena orang yang melibatkan Allah itu pasti akan selalu ingat kepada Allahnya. Berkatnya saudara, orang yang melibatkan Allah dalam perencanaannya adalah ketika orang tersebut tidak tahu bahwa rencana yang sudah dia buat itu tidak baik, tanpa disadari, tanpa dia tahu, Allah akan mengubah apa yang tidak baik menjadi baik. Apa yang kurang sempurna akan Allah sempurnakan. Lewat ketidaktahuan kita, lewat ketidaksadaran kita. Kenapa? Karena kita sudah melibatkan Dia. Dan Dia akan mengerti, sehingga Dia akan mengerti, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kemudian saudara, melalui jalan yang sama bertemu dengan orang yang tadi, orang yang emosi, yang dimarahi istrinya di rumah. Kemudian dia membawa kendaraannya dengan kencang sampai serempet kita di jalan, serobot kita di jalan, atau dia senggol kita di jalan. Tapi perbedaannya di sini saudara, orang yang melibatkan Allah dalam perencanaannya, Allah akan memampukan dia untuk menjadi orang yang sabar. Allah akan memampukan dia untuk menguasai dirinya. Allah akan memampukan dia untuk menguasai kata-katanya. Jadi ketika dia mengalami hal yang sama seperti tadi, Allah akan memampukan dia untuk bersabar. Kenapa? Karena dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Dia sedang merenungkan firman Tuhan. Dia sedang memuji dan menyembah Allah. Tidak mungkin orang yang sedang memuji dan menyembah Allah tiba-tiba dari mulutnya keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata amarah. Enggak mungkin. Orang yang sedang memuji, menyembah, orang yang sedang merenungkan firman Tuhan, ketika dia mendapatkan hal seperti itu, dia pasti akan bersabar, dia pasti akan memaafkan, dia pasti akan murah senyum, dia pasti akan memberi berkat kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut menyenggol, menyerempet kita, dan kita mengangguk, memberi senyuman kepada dia, memaafkan dia, hatinya pun akan tenang, saudara. Hatinya pun akan tenang. Tidak ada keributan di jalan. Datang di tempat pekerjaan pun kita tepat waktu, dan selama bekerja pun hati kita akan senang. Oke? Allah akan memberikan hikmat, Allah akan memberikan tuntunan dalam pekerjaannya, sehingga segala pekerjaannya Allah akan buat berhasil. Dia akan menjadi berkat di tempat pekerjaannya. Itulah ciri orang yang melibatkan Allah dalam perencanaannya.
Belum dalam hal-hal yang lain, dalam rumah tangga, ya, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pembelian, investasi dan lain sebagainya. Orang yang melibatkan Allah pasti akan diberkati. Amin, saudara. Pesan firman Tuhan pada sehari ini adalah jangan melupakan Tuhan dalam segala perencanaanmu. Tuhan Yesus memberkati.